Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan saya buat yang berjudul Analisis Data Penjualan Berbasis Informasi untuk Menentukan Produk Terlaris pada UMKM Kuliner. Penelitian ini membahas bagaimana data penjualan yang selama ini hanya dicatat sebenarnya bisa diolah menjadi informasi penting untuk membantu UMKM menentukan produk yang paling laku dan menguntungkan. Langsung saja kita akan mulai dari latar belakang dan urgensi. Nah, di sini UMKM memiliki peran yang sangat besar di Indonesia. UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan menyerap hampir seluruh tenaga kerja. Artinya, jika UMKM dikelola dengan baik, dampaknya bukan hanya ke pemilik usaha, tetapi juga ke perekonomian secara luas. Karena itu, peningkatan efisiensi dan cara pengambilan keputusan di UMKM menjadi hal yang sangat penting. Di sektor kuliner, persaingan sangat ketat secara selera konsumen cepat berubah dan produk baru terus bermunculan. Masalah yang sering terjadi adalah UMKM sebenarnya sudah punya data penjualan, tetapi data tersebut hanya disimpan sebagai catatan, belum dianalisis. Akibatnya, keputusan seperti menentukan menu unggulan atau mengatur stok masih berdasarkan perkiraan, bukan berdasarkan data yang jelas. Kenapa perlu sistem informasi? Nah, disinilah sistem informasi berperan. Sistem informasi membantu pengolah data transaksi menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Dengan sistem ini, pemilik UMKM bisa langsung melihat produk mana yang paling laku, produk mana yang jarang terjual, dan bagaimana tren penjualan dalam periode tertentu. Jadi, keputusan bisnis tidak lagi berdasarkan perasaan atau tetapi berdasarkan data nyata. Terus lanjut ke tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menerapkan sistem informasi untuk menentukan produk terlaris pada UMKM kuliner secara akurat. Dengan adanya sistem ini, pemilik usaha diharapkan bisa lebih mudah mengambil keputusan, misalnya menentukan menu unggulan atau mengatur stok bahan baku. Manfaat penelitian ada 3. Yang pertama, mengenali tren penjualan, dan yang kedua, mengelola stok lebih efisien, dan yang ketiga, menyusun strategi bisnis yang lebih tepat. Di sisi akademik, penelitian ini menambahkan referensi terkait penerapan sistem informasi dan analisis data pada UMKM, khususnya di bidang kuliner. Lanjut ke landasan teori utama. Penelitian ini didukung oleh 3 teori utama, yaitu yang pertama, teori sistem informasi, yang menjelaskan bahwa sistem informasi digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Kedua, teori analisis data penjualan, yaitu proses mengolah data transaksi menjadi informasi yang bernilai. Dan yang terakhir, yaitu ketiga, teori pengambilan keputusan Herbert Simon, yang menjelaskan bahwa keputusan yang baik harus didukung oleh informasi yang tepat. Sistem informasi dalam penelitian ini berperan menyediakan informasi tersebut. Lanjut, metodologi model waterfall. Nah, di sini metode penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Untuk pengembangan sistem digunakan mode waterfall karena tahapannya jelas dan terstruktur, mulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, observasi dan wawancara alur penjualan. Kedua, perancangan, pemodelan DFD, flowchart, dan CDM-PDM. Ketiga, implementasi, coding modul input dan laporan. Dan yang terakhir, pengujian, yaitu black box testing fungsi sistem. Model ini sesuai secara perancangan sistem informasi pada UMKM yang kebutuhannya relatif stabil. Lanjut, objek variabel penelitian.
Objek penelitian pada kerja praktek ini adalah sistem informasi analisis data penjualan yang diterapkan pada UMKM kuliner. Fokusnya bukan pada strategi pemasaran atau keuangan, tapi pada bagaimana data penjualan diolah menjadi informasi yang berguna. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Yang pertama yaitu variabel bebas. Variabel bebas ini adalah sistem informasi analisis data penjualan. Sistem ini mencakup beberapa fungsi utama, yaitu pencatatan transaksi penjualan, pengolahan data berdasarkan frekuensi penjualan, dan penyajian laporan hasil analisis. Melalui sistem ini, data transaksi yang awalnya masih mentah diolah secara terstruktur sehingga dapat digunakan sebagai dasar analisis. Variabel yang kedua yaitu variabel terikat. Variabel terikat ini adalah penentuan produk terlaris. Variabel ini ditunjukkan melalui kemampuan sistem dalam mengidentifikasi produk unggulan, menghasilkan informasi yang akurat, dan mendukung pengambilan keputusan strategis oleh pemilik UMKM. Berdasarkan objek dan variabel penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi yang dirancang harus mampu mengolah data transaksi, mengolah frekuensi penjualan, dan menyajikan laporan produk terlaris secara akurat. Oleh karena itu, diperlukan rancangan sistem yang jelas agar seluruh proses tersebut dapat berjalan secara terstruktur dan saling terhubung. Nah, makanya di sini ada perancangan sistem. Yang pertama yaitu diagram konteks. Nah, pada diagram konteks ini digunakan untuk memberikan gambaran umum sistem, khususnya hubungan antara sistem dengan pengguna. Sistem ini berinteraksi dengan dua entitas eksternal, yaitu petugas pencatatan transaksi dan pemilik UMKM. Petugas pencatatan transaksi bertanggung jawab memasukkan data transaksi penjualan ke dalam sistem. Data yang diinput mencakup informasi penjualan harian, produk, jumlah, dan nilai transaksi. Setelah data tersebut diproses, sistem akan menyimpan hasilnya sebagai informasi transaksi tersimpan yang dapat digunakan untuk keperluan analisis lebih lanjut. Diagram ini menunjukkan bahwa sistem berfungsi sebagai penghubung antara proses pencatatan transaksi dan kebutuhan analisis penjualan, sehingga membantu UMKM memantau kinerja penjualan dan menentukan strategi usaha secara lebih efektif. Dan yang selanjutnya itu sistem DRD level 0. Nah, di sini proses dimulai dari petugas pencatatan transaksi yang memasukkan data transaksi penjualan ke dalam sistem. Data ini diproses pada proses 1, pencatatan transaksi penjualan, yaitu tahap awal yang berfungsi mencatat setiap transaksi yang terjadi. Hasil dari proses ini disimpan ke dalam dua penyimpan data, yaitu data transaksi penjual dan data produk. Data transaksi penjual menyimpan detail transaksi yang telah terjadi, sedangkan data produk menyimpan informasi produk beserta jumlah produk yang terjual. Selanjutnya, proses kedua, pengolahan data penjualan. Mengambil data dari kedua penyimpanan tersebut, dari data transaksi penjualan dan data produk. Sistem melakukan mengolah dan analisis seperti menghitung frekuensi penjualan, performa produk, serta kecenderungan produk yang paling diminati. Hasil dari proses ini berupa hasil analisis frekuensi penjualan. Hasil analisis kemudian diteruskan ke proses 3, yaitu menyajikan laporan analisis penjualan. Pada tahapan ini, sistem menyusun data analisis menjadi laporan yang informatif dan mudah dipahami. Pemilik UMKM dapat mengirimkan permintaan laporan analisis penjualan sesuai kebutuhan. Misalnya, laporan periodik atau laporan produk terlaris. Sebagai keluaran, sistem menyajikan laporan penjualan dan informasi produk terlaris kepada pemilik UMKM. DFD level 0 ini menunjukkan bagaimana data penjualan mengalir mulai dari pencatatan transaksi, menyimpan data,
pengolahan dan analisis, hingga penyajian laporan. Lanjut ke yang selanjutnya, DRD level 1. Proses ini diawali oleh petugas pencatatan transaksi yang memasukkan data transaksi penjualan ke dalam sistem melalui proses 1.1 input data transaksi penjualan. Pada tahap ini, data transaksi dicetak sesuai dengan transaksi yang terjadi di lapangan. Data yang telah diinput kemudian diteruskan ke proses 1.2 validasi dan menyimpan transaksi. Pada proses ini, sistem melakukan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan data. Data yang telah tervalidasi selanjutnya tersimpan ke dalam dua basis data, yaitu data transaksi penjual sebagai penyimpanan utama transaksi dan data produk yang mencatat informasi produk beserta jumlah produk yang terjual. Setelah data itu tersimpan, sistem memasuki tahap pengolahan, yaitu proses 2.1 mengelompokkan data penjual. Dengan mengambil data dari data transaksi penjualan untuk mengelompokkan penjualan berdasarkan produk. Hasil dari proses ini berupa data penjualan per produk. Dan data tersebut kemudian diproses pada proses 2.2 perhitungan frekuensi penjualan. Pada tahapan ini, sistem menghitung frekuensi atau tingkat penjualan sistem produk untuk mengetahui produk yang paling sering terjual. Hasilnya berupa hasil analisis frekuensi penjualan. Selanjutnya, digunakan dalam proses 3.1, yaitu penyusunan laporan penjualan. Proses ini menyusun laporan penjualan secara terstruktur berdasarkan data analisis yang telah dihasilkan. Laporan ini kemudian diteruskan ke proses 3.2, yaitu penyajian produk terlaris. Pada tahap ini, pemilik UMKM dapat mengajukan permintaan laporan analisis penjualan kepada sistem. Sebagai keluaran, sistem menyajikan informasi produk terlaris dan laporan penjualan yang dibutuhkan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan bisnis. DFD level 1 ini menunjukkan alur kerja sistem yang lebih terperinci, mulai dari pencatatan transaksi, validasi, dan penyimpanan data, pengolahan serta analisis penjualan, hingga penyajian laporan yang informatif bagi pemilik UMKM. Nah, yang selanjutnya yaitu flowchart. Nah, flowchart ini menggambarkan alur proses kerja sistem secara berurutan mulai dari pencatatan transaksi penjualan hingga penyajian laporan produk terlaris. Proses dimulai ketika petugas menginput data transaksi penjualan ke dalam sistem. Data yang dia masukkan kemudian masuk ke tahap validasi data transaksi, di mana sistem memeriksa kelengkapan dan kebenaran data yang diinput. Pada tahap pengambilan keputusan ini, sistem mengevaluasi apakah data transaksi valid atau tidak. Jika tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan kepada petugas dan proses dihentikan. Sebaliknya, jika data valid, sistem akan menyimpan data transaksi di dalam basis data sebagai data resmi penjualan. Setelah data berhasil disimpan, sistem mengambil data transaksi penjual yang ada di basis data untuk diproses lebih lanjut. Data tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan produk, sehingga setiap produk memiliki rekap dan data penjualannya masing-masing. Tahapan berikutnya adalah perhitungan frekuensi penjualan tiap produk. Dari hasil perhitungan ini, sistem dapat menentukan produk terlaris berdasarkan jumlah atau frekuensi penjualan tertinggi. Selanjutnya, sistem menyusun laporan analisis penjualan yang berisi ringkasan penjualan dan hasil analisis produk terlaris. Ketika pemilik UMKM meminta laporan, sistem akan menampilkan laporan penjualan beserta informasi produk terlaris sebagai keluaran akhir. Flowchart ini menunjukkan alur proses yang jelas dan terstruktur mulai dari input dan validasi data transaksi, pengolahan dan analisis penjualan, hingga penyajian laporan yang mendukung pengambilan keputusan bagi pemilik UMKM. Selanjutnya yaitu rancangan sistem CDM dan PDM. Yang pertama CDM,
CDM ini fokus kepada entitas utama seperti produk, transaksi, dan detail transaksi, serta hubungan antar entitas. Model ini terdapat dua entitas utama, yaitu produk dan transaksi penjualan. Entitas produk mempresentasikan data barang yang dijual oleh UMKM, serta produk memiliki atribut ID produk sebagai identitas unik nama produk untuk nama barang. Kategori sebagai pengelompokan produk dan harga jual yang menunjukkan harga satuan produk. Entitas transaksi penjualan mempresentasikan setiap aktivitas penjualan yang terjadi. Entitas ini memiliki atribut ID transaksi sebagai identitas unik transaksi. Tanggal transaksi ini untuk mencatat waktu terjadinya transaksi, jumlah terjual yang menunjukkan kuantitas produk yang terjual, serta total harga ini sebagai nilai total dari transaksi tersebut. Kedua entitas tersebut dihubungkan oleh relasi tercatat dalam. Relasi ini menunjukkan bahwa setiap transaksi penjualan selalu terikat dengan produk tertentu. Artinya, satu produk dapat tercatat dalam banyak transaksi penjualan, sedangkan satu transaksi penjualan hanya mengacu pada satu produk. Hubungan ini mencerminkan kondisi nyata dalam proses penjualan, di mana produk yang sama dapat dijual berulang kali dalam transaksi yang berbeda. Secara keseluruhan, CDM ini memberikan gambaran konseptual tentang bagaimana data produk dan transaksi saling terhubung dalam sistem. Model ini menjadi dasar dalam perancangan basis data, sehingga proses pencatatan, pengolahan, dan analisis data penjualan dapat dilakukan secara terstruktur dan konsisten. Selanjutnya, perancangan sistem PDM. Nah, PDM ini lebih ke detail teknis, termasuk tipe data, primary key, dan foreign key untuk implementasi database nyata. PDM ini menggambarkan rancangan struktur basis data secara fisik yang akan diimplementasikan pada sistem manajemen basis data. PDM menampilkan detail teknis berupa nama tabel, kolom, tipe data, primary key, dan foreign key. Tabel produk digunakan untuk menyimpan data produk yang dijual. Kolom ID produk bertipe integer berperan sebagai primary key yang mengidentifikasi setiap produk secara unik. Kolom nama produk bertipe varchar menyimpan nama produk. Kategori bertipe varchar menyimpan klasifikasi produk. Harga jual bertipe desimal menyimpan nilai harga jual produk dengan presisi 2 angka desimal. Tabel transaksi penjualan ini menyimpan data transaksi penjualan yang terjadi. Kolom ID transaksi bertipe integer berfungsi sebagai primary key. Kolom tanggal transaksi bertipe date mencatat tanggal transaksi. Jumlah terjual ini bertipe integer menunjukkan jumlah unit produk yang terjual, dan total harga bertipe desimal menyimpan total nilai transaksi. Kolom ID produk bertipe integer berperan sebagai foreign key yang mereferensikan kolom ID produk pada tabel produk. Relasi antar tabel ini menunjukkan hubungan one to many, di mana satu baris data pada tabel produk dapat berhubungan dengan banyak baris data pada tabel transaksi penjualan. Relasi ini diterapkan secara fisik melalui foreign key ID produk pada tabel transaksi penjualan, sehingga menjadi integritas referensial data. PDM ini menjadi acuan teknis langsung dalam pembuatan tabel pada basis data, memastikan struktur data konsisten, terintegrasi, dan siap digunakan pada tahap implementasi sistem. Dan yang terakhir, pengujian dan kesimpulan. Pengujian ini dilakukan secara konseptual karena sistem masih pada tahap perancangan. Pengujian memastikan bahwa DFD, flowchart, serta CDM dan PDM saling konsisten. Hasilnya menunjukkan bahwa rancangan sistem sudah valid dan siap diimplementasikan. Rancangan ini siap untuk diimplementasikan untuk membantu UMKM kuliner bertransformasi menuju pengolahan bisnis yang cerdas, objektif, dan berkelanjutan.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.